الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على ما نوى شيخنا ونوى سلفنا الصالحون إلى حضرة النبي وآل النبي خصوصا إلى روح حبيب عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحيى ثم إلى روح شيخنا العارف بالله أبي محمد أمين بدرسكم بالعصر ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا أجمعين ووالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات أن الله تبشرنا وإياهم بالرحمة والمغفرة ويعد علينا وعلى أولادنا وذرياتنا المسلمين بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم خصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا الآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويحشرنا في زمرتهم ويدخلنا الجنة معهم بغير سابقة عذاب في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة وعلى ما نوى شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ووفقنا واهدنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلوم في دارين آمين. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadah, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi wassalatu wassalam dan yang mustahil dan yang harus, sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat jua adanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sama-sama mengucap alhamdulillah. Karena dengan berkat taufik hidayah serta rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dapatlah kita sama-sama menunaikan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, sekaligus juga kita sama-sama menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapak kita dan seluruh keluarga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dimatiakan Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimasukkannya kita ke dalam surganya biar hisab beserta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian mari pula kita kembali mengulangi niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, Habib Utsman Betawi, beliau sesudah mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kemudian mengucap Alhamdulillah, yakni segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, dan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Kemudian beliau juga mengucap salawat yang sempurna beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad SAW dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Kemudian ujar Sidin bahwa nikmat Allah yang paling besar kepada hamba itu nikmat Islam dan nikmat iman. Jadi nikmat yang paling besar lah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yaitu nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah lah. Kenapa? Sebab kedua-duanya itulah
telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya dan selamat daripada siksa api neraka dengan membuat taat kepada Allah. Jadi dengan berkat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita, nah kemudian kita beramal berbuat sesuai dengan tuntunan iman dan Islam itu, maka kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dan kekal selama-lamanya, selamat daripada siksa api neraka, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Nah kemudian sesudah itu Jersidin, maka wajiblah atas setiap mukallaf. Siapa itu mukallaf? Yakni akil balik. Lah, setiap orang yang sudah berakal dan sudah balik. Berakal ini jar kita tuh sudah bisa membedakan mana nang baik, mana nang buruk lah. Ya kah? Inggih jaka maaf jaka beol tuh bisa bebasuh sorang, jaka bakami itu bisa bebasuh sorang. Ya lah, pinanduk mana ribuan lawan puluhan. Tuh bakal sudah netak. Ya lah. Amun nang kaine pangguru jar urangnya basa sengot. Nah, basa sengot orangnya. Umur misalnya 56, tapi kada kau membedakan ribuan lawan puluhan. Nah, bakal lah orang tuh. Pon. Orangnya tuha, ya kah? 50-an tapi kada bisa membedakan antara 1.000 lawan 10.000. Tuh bakal lah. Kada nih tuh. Lah, balik bener aja cuma akalnya kada ada. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lah kita masih diberikan sehat walafiat, ya kada. Banyak pian orang nang umur 50, 60 apa bahasa kampungnya tuh mangalilo kah? Nah, ada tapi lawas pang sudah. Seorang ibu datang. Guru jarlun minta banyu. Kenapa jalon? Supaya mama tuh tercapat dia guru mati. Ujar. Mbak julun, kayak aku malakal maut. Supaya tercapat mati jar. Kenapa julun masalahnya? Mama tuh guru jar balumpang lagi sidin 60 sekitar 55 anak jomur sidin. Cuma guru jar bila keluar pada rumah kada ingat lagi dibulik. Lawan dahnu bisa betelanjang. Ulun nih guru berusaha laki kedada. Masalahnya nih guru bila ulun berusaha, mama nih kan di rumah seronganan. Nah di rumah ini guru nangaran sidin di rumah. Ngalihai guru lah. Sidin behera bakami macam-macam kesana kemari. Bila dibiarkan guru kadang-kadang keluar. Nah keluarnya itu guru buliknya tuh. Nah kada bulik lagi. Kada kau lagi menuju rumah, lawan bisa betelanjang tuh lah. Amun ulun di rumah, guru siapa pulang guru makani anak ulun tuh. Nah, di ulun ini sarapat tegapit tam ngarannya. Bujur kah? Segera sarapat tegapit ngene. Ya kada. Nah, ini nang perlunya maaf ulun lah nang ketua RT, ketua RW, lurah nang turun ke masyarakat, ya kada. Kalau ada nang kakak itu tuh nah, mbah tuh perlu bantuan nih toh, ya kalah. Nah anak ulun dua guru ajar, ya kalah. Nah mama sudah kayak itu guru bila ulun kada ke pasar, kayak apa mama tuh apa ngarannya, kayak apa makan minumnya kami ini nah. Tapi bila kami tulak mama pulang kayak itu, itu pang jadi kita disuruh tulah. Kadang-kadang kita disuruh tuh mengontrol masyarakat nih nah kayak apa keadaan mereka ya lah. Nah syukur-syukur kalau ada nang berduit ya kalau ambil nang itu, paham lah. Mbah membantu ya lah. Nah apa di sini teh masna wasulasa kah? Mbak. Masya Allah. Jadi
dalam Quran itu ada surah Allahumma shalli ala sayyidina surahnya Ar-Ra'du. Ar-Ra'du. Apabila kita ada niat misalnya lah yang kayak tadi itu kan, yang lah ini kata Bapak Bang, kita berniatnya itu supaya sidin itu istilahnya mohon dicepatkan oleh Allah Ta'ala umurnya dengan niat mudahan sidin kada ayo kayak apa yo menjadikan fitnah macam-macam. Baca surah Ar-Ra'du, tiupakan di banyu, minum makan atau dimandiakan, insyaallah kada lawas tok. Nah, nggih lah. Ya. Tapi jangan dibacakan lawan bini nang ada nih ya mendah. Karena ulun nang salah gara-gara pian pengguru aja. Kalau bini orang nggak peduli nang mati aja bini ulun batoknya aja kada aja. Allah salah kayak itulah guru lah ya kalau guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa minum guru. Jadi orang yang mukallaf itu orang yang sudah berakal dan balik. Balik itu kalau kita Imam Syafi'i ya sekurang-kurangnya umur 12 tahun ya kah, tapi wah ini ada nang 10 tahun gen balik sudah. Kalau laki-laki itu kan bisa mimpi, kalau bebinan tuh haid ya leleh. Apa wajibnya yaitu mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini, demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah dengan mengamalkan amalan-amalan keduanya yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya jersidin. Nah, kemudian rukun Islam itu yang ada di tengah telah berbulat-bulat. Nah, rukun Islam itu 5, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kah? Nah, jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau di dalam kitab ini Habib Utsman Batawi memaknai asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Jadi aku bersaksi bahwa tiada ada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali Allah. Dibuat dengan yang sebenarnya. Maaf ini paksa ulun karena ini kita belajar tauhid kan. Nah, kenapa maknanya bukan arti? Kalau arti kan tiada, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Ya kah? Nah, ini Habib Utsman menambahi aku bersaksi bahwasanya tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya. Ini makna, sekali lagi makna lah, bahwa tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Kenapa disebut dengan sebenarnya? Karena banyak orang yang menyembah Tuhan. Artinya ada orang yang menganggap Tuhan ada selain Allah. Seperti matahari, seperti sapi kalau di India kan. Makanya di India itu kalau sapi naik ke rumah, mereka bangga. Kenapa? Tuhan masuk ke rumah. Bahkan kalau sapi itu behera, maaf, kami himung banar. Sebab tahi, maaf, kotoran sapi, kami sapi itu berberkat. Mun pian kada harapan. Iya kah? Nah, malah pian sembelih sapi itu. Makanya India itu kan ada bubuhan apa tuh? Nang Islamnya tuh apa? Tamil kah? Nah, ada kan itu bubuhan itu apabila hari raya kan bunyi nyembelih sapi. Bon India ini sarek. Kenapa? Tuhan kami disembelih. Ya, nah itu. Nah, kada kawainya percaya seperti itu. Ya ada yang memadahkan apa api jadi Tuhan, ada yang memadahkan apa bulan, ada memadahkan macam-macam gitu nah jadi walaupun banyak orang yang menganggap Tuhan ini macam-macam yang dianggap sebagai Tuhan, ujar kita semua itu tidak benar. Yang benar itu hanya Allah, ya kan? Jadi asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada ada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali Allah.
Ya kan? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah, jadi kalau almarhum guru sekumpul Sidin Marti ringkas saja. Kayak ini aja di sini nah. Aku bersaksi bahwasanya sebenarnya Tuhan hanya Allah, kayak itu aja sudah. Aku bersaksi bahwasanya sebenarnya Tuhan hanya Allah, atau Allah lah sebenarnya Tuhan, kayak itu aja sudah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya sebenarnya Tuhan hanya Allah. Berarti yang lain, nah kada benar, iya kan? Itu menyempurnakan iman kita lah. Nah, kedua, apabila kita memaknai misalnya asyhadu alla ilaha illallah, tiada ada Tuhan. Nah, inggan situ misalnya tiada ada Tuhan, ketika kita memaknai ketiada ada Tuhan, mati kita maka kafir. Kenapa jadi kafir? Karena kada ada Tuhan. Iya kah? Nah, oleh karena itu jangan memakai arti, makailah makna. Nah, makna yang paling ringkas tadi, aku bersaksi bahwasanya sebenarnya Tuhan hanya Allah. Bukan tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan berarti termasuk Allah kan ada juga. Illallah baru Allah ada. Nah itu dikhawatirkan kalau kita la ilaha illallah diiringi di hati tiada Tuhan, mati kita mati kafir. Lah. Nah itu jadi nang bagus kita empat guru kita aja. La ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya sebenarnya Tuhan hanya Allah. Nah, nang nyaman aja sudah. Nah, kemudian kalau kita orang awam tuh betul dah tauhid seperti itu. Nah, tapi bagi golongan ahli sufi, ini ahli sufi, ahli tasawuf, la ilaha illallah atau kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya Tuhan yang sebenarnya hanya Allah. Nangaran bersaksi itu melihat kada? Pon? Syahid kan menyaksikan, syahidah kan menyaksikan. Nah, kalau misalnya kejadian di Mitra ulun di sini, aku bersaksi bahwasanya si Pulan bin Pulan ditabrak si Anu, itu bujurlah saksi ulun. Sedangkan ulun di sini kejadiannya di Mitra, bujurlah saksinya ulun. Kada bujur. Kenapa? Ulun kada melihat. Jadi yang namanya penyaksian tuh ulun melihat, menyaksikan bujur-bujur. Pahamlah? Nah, jadi kalau menurut ahli sufi, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang sebenarnya disembah, itu belum cukup. Ini maaf nih menurut ahli sufi. Kalau orang ahli tauhid sudah cukup benar itu, cukup sudah. Tapi kalau orang ahli sufi belum lah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berhubung Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Ya kan? Allah Ta'ala itu bukan makhluk. Bukan pokoknya bukan makhluk lah, bukan yang diciptakan. Tapi Allah Ta'ala itu zat yang laisa kamitslihi syai', tidak ada seumpamanya. Sifat sidin pun tidak ada seumpamanya. Lalu kayak apa kita menyaksikan Allah? Kita kan berucap, aku naik saksi bahwasanya tiada ada Tuhan yang sebenarnya disembah. Aku bersaksi, ya kan? Aku bersaksi bahwasanya tiada ada Tuhan yang sebenarnya disembah kecuali Allah. Ini bujur kada penyaksian kita. Sedangkan kitanya kada melihat zat Allah, kada melihat sifat Allah. Kayak apa? Apa yang disaksikan? Ya kada? Menurut ahli sufi, lah, supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan topik hidayah lawan kita. Ini contoh aja nah, ini contoh aja supaya pian mengerti. Kita misalnya masjid ini gelap, ya kan? Gelap. Nah, artian gelap itu artinya semuanya pajah beratan, kada ada kipas nang benyala, kada ada lampu nang benyala, ya lah. Nah, kemudian tiba-tiba kita datang pukul 3, pukul 2, lampu ini benyala beratan, kipas angin benyala beratan, padahal kita kada melihat orangnya nang menyala, nang menyalakan ini kita kada melihat. Kita nih kada melihat nang apa ngarannya
nang apa ngarannya, nang menyalakan lampu nih, nang menyalakan kipas angin ini kita kada melihat. Tetapi begitu kita masuk ke dalam masjid, semuanya menyala, maka timbullah keyakinan di hati kita. Timbullah keyakinan di hati kita, kepercayaan lah bahwasanya lampu ini mustahil menyala dengan sendirinya. Mustahil kipas angin ini menyala dengan sendirinya tanpa ada nang menyalakan. Ya kan? Nah, jadi kalau kita jadi saksi bahwa aku jadi saksi bahwasanya lampu yang menyala ini sebagai bukti, sebagai tanda bahwa ada yang menyalakan. Walaupun kita tidak melihat orangnya, tapi ada buktinya, ada dalilnya, ada petunjuknya bahwa lampu ini ada yang menyalakan walaupun kita tidak melihat. Nah, mudahan paham. Alam semesta ini mustahil wujud dengan sendirinya. Mustahil ada dengan sendirinya. Ya kada? Mustahil. Sedangkan tadi kalimatnya, aku bersaksi bahwasanya tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Aku bersaksi. Sekarang sedangkan Tuhan itu sudah dalam Quran menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada seumpamanya. Kayak apa melihat orang yang tidak ada seumpamanya? Kada kawa, kada bisa. Nang diizinkan melihat di dunia hanya Rasulullah dengan mata kepala. Ya kan? Nah, tapi berhubung apa ngarannya kita kada kawa melihat zat Allah langsung, kada kawa melihat sifat zat Allah, cuman ada af'al sidin, ada perbuatan sidin, ada dalil sidin, ada kenyataan sidin. Siapa? Alam semesta. Di antara alam semesta adalah diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya kada. Jadi kita melihat tangan, melihat mata, misalnya kalau bicara melihat telinga, melihat badan sebagainya. Ini adalah dalil. Ini adalah bukti. Ini adalah kenyataan bagi adanya Allah. Berarti kita kada berdusta. Kalau kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, ya kah? Aku bersaksi bahwasanya tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Mana jurang Allahnya? Nipang dah. Wah, ini ke Tuhan lain, ini perbuatannya, ini afalnya, ini kenyataannya. Mun Tuhannya laisa kamitslihi syai'. Lah, itu. Nah, jadi apa ngarannya? Orang ahlu sufi itu mereka lebih menyempurnakan keyakinan dan keimanan. Lalu oleh karena itu bagi mereka supaya senantiasa hati ini dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah, mereka mencoba mempanakkan af'al mereka. Mereka selalu mempanakkan mempanakkan tuh bahasa kitanya nang nyaman tuh apa ya? Mempanakkan af'al. Artinya mereka merasa bahwa dirinya ini adalah perbuatan Allah. Mereka bergerak berdiam pun dengan Allah juga. Berarti Allah Ta'ala itu selalu dekat dengan mereka. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Jadi diri mereka ini sekaligus kenyataan Allah, sekaligus juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka itu kadang-kadang berdiam. Artinya kada berzikir, tapi mereka musyahadah. Mereka menyaksikan. Apa yang disaksikan yaitu af'al Allah. Yang af'al Allah itu yang paling dekat diri mereka sendiri. Langit pun af'alnya Allah. Bumi pun af'alnya Allah. Manusia yang ada ini pun af'alnya Allah. Apa aja tumbuh-tumbuhan, apalagi binatang, laut, angin dan semuanya itu adalah af'al Allah. Nah, dengan melihat af'al Allah ini akan nampak fa'ilnya, akan nampak pembuatnya, akan nampak pelakunya. Ya. Nah, oleh karena itu orang-orang yang sufi ini mereka selalu pasrah kepada Allah. Kenapa? Karena mereka yakin segala sesuatu yang terjadi itulah fi'lullah, itulah perbuatan Allah. Tetapi kita
ya ngarannya orang ahli sufi itu kan kadang mungkin menyalahi daripada syariat. Walaupun pandangan mereka seperti itu, tapi tetap mereka lebih kuat lagi beribadat kepada Allah. Contoh, Rabi'atul Adawiyah. Bu, tahu kapian Rabi'atul Adawiyah, Bu? Pun, tahu kapian? Ulun jak ada suah berdapat juga. Rabi'atul Adawiyah ini, Bu Ai, apabila tuntung sudah lawan suami nih berkumpul, takun disidin pang dulu abahnya. Nih, aku betakun lon ikam nih. Adakah perlu lon aku nih? Ada jeneng laki. Ngapa? Aku hendak. Ayo. Bila sudah tuntung, mandi dan sebagainya, ibadat. Semalaman itu sidin paling tidak, paling kurang 1000 rakaat sembahyang. Mun kita bang, di imam nih kelawasan baca surahnya panjang-panjang, orang memang Fatihah apa namanya qul wallahu bagi dua untuk kita. Kenapa? Karena kita memandang gawean iman. Ya kah? Kita memandang gawean imam dan ini gawean kita, lalu timbul nafsu. Lalu rasa berat, rasa ngalih, macam-macam. Ada Rabi'atul Adawiyah 1000 rakaat nih pun ini masih kurang. Kenapa? Karena sidin sudah asik dengan Allah. Semakin banyak sidin melihat gawian Allah, semakin syukur hati sidin kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh Siti Aisyah, ya Rasulullah, pian ini sudah jadi diangkat jadi nabi dan rasul, dosa-dosa pian diampuni, bahkan jika ada dosa pian yang akan datang pun sudah Allah ampuni, tapi tetap pian sembahyang sampai bangkak batis. Apa jan Nabi? Afala akunu abdan syakur. Aisyah, tidakkah aku menjadi hamba Allah nang pandai bersyukur? Jadi Nabi tambah rakaat syukur, tambah lagi syukur, tambah lagi syukur. Kenapa? Lihat kebaikan Allah. Ada kita nih taitihi kebaikan kita lalu Nah, jadi selama itu nafsu itu timbul ke kita, kadang bakalan kita ketemu dengan Allah. Artinya melihat kebaikan Allah ke depan. Padahal Allah menyatakan, Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, kebaikan Allah sangat dekat kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Kenapa? Karena kebaikan itu sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahan Tuhan beri taufik hidayah lawan kita lah. Nah, jadi tadi amun kita hendak menurut mudahane kawak menuruti ahli sufi itulah. Artinya syahadat kita ini kada bohong, kada dusta. Aku bersaksi bahwasanya tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, atau kalau kita empat makna guru tadi lah, bahwa aku bersaksi bahwasanya Tuhan yang sebenarnya hanya Allah. Aku bersaksi di mana? Aku menyaksikan bahwa sebenarnya Tuhan itu hanya Allah. Ini pang kecungkungan nih nah. Amun Tuhannya kada kawal dilihat, karena sudah menyatakan laisa kamislihi syai'. Karena di sini kita insyaallah sama-sama belajar mukhalafatuhu lil hawadits, kada ada sesamaannya. Ya kah? Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu kalimat syahadat yang pertama. Kemudian syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Nah, ini pun ujar ahli sufi itu aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad pesuruh Allah. Ya kah? Nah, paling kada ujar orang ahli tasawuf, paling kada kalau kita ini kada pernah termimpi Rasulullah, kada pernah yaqdzatan ketemu Rasulullah, ya kan? Paling kada apa? Kita yakin bahwasanya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, ada makhluk yang pertama yang diciptakan Allah, yaitu yang dinamai dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kah? Jadi makhluk yang pertama artinya yang lain kada ada sama sekali. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah yang dinamai dengan nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Nur Muhammad inilah diciptakan langit bumi,
Termasuk aja tanah, ya tanah, ya air, ya api, ya segala kita macam-macam ini semuanya adalah diciptakan dari Nur Muhammad. Nah, melihat Nur Muhammad yang yang alam semesta ini diciptakan dari Nur Muhammad, kembalikan ke asalnya yaitu Nur Muhammad juga berkata. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Semuanya kami ringkum, kami kami wadahi nang bahasa nyaman. Kami wadahi fi imamin mubin. Tafsir isyaratnya fi imamin mubin fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Nur Muhammad. Jadi kembalikan seberataan ini adalah Nur Muhammad. Nah, kalau kita menyaksikan ini adalah Nur Muhammad, kada bohong kita bahwa kita bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah Rasul dan pesuruh Allah. Itu ujar orang ahli tasawuf. Udah naik kita kawin empat juga lah. Nah, jadi makanya insya Allah mudah-mudahan lah tunggal di kita naik kita ya Allah. Nah, karena kita kan diarahkan guru kita ke arah amaliyah kita ini banyak solawat. Amaliyah kita ini banyak solawat. Karena solawat itu pertama kita umpat Allah. Paham pian? Kenapa ujar Tuhan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah bersolawat. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Siapa yang bersolawat? Allah. Siapa yang bersolawat? Malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian dan ucapkanlah salam kepada Rasulullah. Kayak itu aja sudah nang. Nah, jadi artinya kalau kita berselawat, kita ikut jalannya Allah. Kalau kita berselawat, kita ikut jalannya malaikat. Ya kada? Sampai kada? Pasti sampai. Kenapa? Kita mengikuti jalannya Allah. Nah, lalu misalnya guru di dalam Al-Quran itu guru disebutkan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrillah, zikir ya lah, bi dzikrillah dengan zikir Allah. Bi dzikrillah dengan zikir. Kalau orang ahli tarekat memaknainya kayak ini. Ala bi dzikrillah, ala bi dzikri Allah, Allah, Allah tatmainnul qulub. Itu orang ahli tarekat seperti itu. Jadi zikir hati itu Allah, Allah, Allah. Tapi bagi orang yang jalannya Nur Muhammad, ala bi dzikrillah. Zikrullah itu nama siapa? Nama Rasulullah. Ala bi Muhammadin, ay bi nuri Muhammadin tatmainnul qulub. Nah, jadi dengan mengingat Rasulullah, yakni baca salawat, hati akan tenang. Kenapa guru selama ini ulun masih baca salawat banyak cuma gelisah? Belum lagi. Belum lagi. Ya, salawat itu kalau benar-benar masuk ke hati kita dan tadi kita melazimkan mempanakan diri di dalam Nur Muhammad, insya Allah akan ketenangan kita dapatkan. Kelapangan akan kita dapatkan. Itu pasti sudah. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apalagi salawat ini pertama ini guru kita kayak itu lah. Jadi kita umpat sidin kayak itu nah, jadi itu cepat menyampaikan kepada Allah. Yang kedua, salawat ini kalau kita membaca misalnya kurang sampai 300 kali, apalagi 400 kali, apalagi 500, apalagi 1000, itu dijamin kada akan pakir hidup. Itu jaminan sudah. Nah, kemudian kalau sampai 1000, bahkan jiwa kita atau jasad kita kada akan dimakan oleh api neraka. Man shalla alayya alfa marrah haramallahu jasadahu ala niran aw kama qala. Barang siapa bersalawat kepadaku jar Nabi 1000 kali, Allah haramkan jasadnya daripada dimakan api neraka. Ulun alhamdulillah ngarannya punya kai. Si Dini orang negara
Maksudnya bini ulun tuh nah kainya tuh sidin guru juga. Nah, jadi sidin ini di antara amalan sidin tuh ya salawat. Kemudian rumah sidin ini kena pelebaran jadi muka Sungai Lulut situ di jembatan. Kalau dari sini kan sebelum jembatan tuh dulu ada kubur situ ada rumah. Wah ini karena pelebaran lalu diluasi jalannya. Nah mau kada mau kubur sidin harus dipindah. Nah alhamdulillah ulinnya pun kada hancur padahal sudah 20 tahun. Kain kapannya pun kada hancur, sidinnya senyum. Insyaallah luar biasa lah. Apa amalan sidin? Di antaranya sidin ketujuh bersolawat. Kayak apa guru solawat ngajar semua solawat baik. Ya kah? Semua solawat baik. Nang handap jadi guru aja, ada petunjuk nang handap aja. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ya kala. Nah, cuma ingatakan sebelum kita bersalat hadirkan diri kita di Nur Muhammad. Karena asalnya Nur Muhammad, Bang. Ya kala. Kain aja pian nah supaya mudahan paham kita sama-sama. Diri kita ini secara johiriyah, secara jariyah pun secara makna lah, secara johiriyah. Yakin kada pian dari air mani? Seikongan nih. Yakin kada dari air mani? Coba ya kada yakin. Mbak dasar nih tujuannya keluar, ya kada? Yakin tuh? Nah, tapi apa sekarang ini masih air mani? Bukan. Kenapa? Sudah dirubah wujudnya. Jadi jari-jari, ya kan? Tangan sebutannya kan, jadi mata telinga. Padahal hakikatnya ini semua apa? Mani. Bener? Nah cuma kita kembalikan, ini jangan lagi disebut tangan, jangan disebut mata, jangan lagi disebut apa telinga, ya, jangan disebut parut dan sebagainya. Satu aja sebutannya supaya nyaman, air mani. Nah air mani cuma mun sidin berjalan itu air mani berjalan jangan angka itu sarik sidin. Ini istilahnya aja, ya kalau istilahnya supaya paham tuh bahwa langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, manusia semuanya dari satu yaitu Nur Muhammad. Jadi supaya kadang kali mengingatnya apa yang dilihat Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad, ya kan? Artinya mengingatkan kita kepada Rasulullah. Dan ini disebut salawat batin. Ini disebut dengan salawat batin dan ini walaupun di dalam jamban, dalam wisi tetap kita kawa mengingat. Kan kada boleh kalau nong sallallahu alaihi wasallam dalam jamban kada boleh kayak itu. Ya kan enggak? Nah, jadi kayak apa salawatnya kita di dalam jamban ingatkan di hati bahwa nang ada ini Nur Muhammad. Ya. Nah, makanya orang-orang ahli sufi itu begitu keluar dari dalam jamban, mereka ucapannya begitu keluar gufronak dulu 3 kali. Gufronaka alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Kenapa gufronak 3 kali? Karena ketika dalam jamban pertama lidah mereka kadang berzikir. Yang kedua, hati mereka kadang-kadang lupa kepada Allah. Yang ketiga, kadang-kadang pikiran mereka kada arah kepada Allah. Artinya tafakur mereka bukan kepada Allah. Lalu 3 macam dosa. Maka begitu keluar, gufronaka. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa afani. Itu beban ahli sufi seperti itu. Nah. Jadi mudah-mudahan kita dipanjang renung disehatkan badan lah. Ulun semalam baelang wadah guru Masdar di Sungai Tuan situ. Ulun guru tampul pian masih hidup nah. Ijazahkan paling ulun barangnya apakah nang pian ambil dari guru sekumpul toh. Aku jadi umur 83 aja hanyar. 83 hanyar dem hati 200 kasih. Nah, alhamdulillah sidin mata kada kacamata lalu pendengaran nahap waktu kuat sidin guru Masdar. Nah, cuman semalam ada sempat ke rumah sakit sidin. Lah, memang tuh hapang wajar aja lah. Nah, kayak ini aja sidin yang dibaca nah. Mun hakun nah hikam, insyaallah guru ulun 4 membaca. Napa? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Hafal aja Bu. Pun. Kulo kada hafal.
Numpang guru jadi ditambahin la ilaha illallah tak ada itu ja. Ya hayyu ya qayyum. Jadi ada kawan nun bertakon, guru jar bolehkah dikredit? Bah nyawanya dasar pengkreditan. Paling 20 menit di sini tonton. Mbah ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum. Ya lah. Nah, paling 20 menit ya anggapakanlah apa 25 menit lah misalnya kan ya hayyu ya qayyum lah eta tuh baca 1000 kali apabila tasarah aja siang kah malam kah apa guru hikmahnya membaca itu. Nah kita kadang-kadang menjadi padilat loh iyalah vitamin C jar ini padilat jala vitamin B ini padilatnya kita menjadi padilat namun vitamin B vitamin C nah kayak itu aja kada padilat bisa kada menukar orang. Jadi mun ada padilat tuh lalu ada nampak ya Allah ada model semangat lah. Nah cuman kita jangan meunting itunya sekadar tahu jadi tah nang vitamin C bila dimakan rutin misalnya akan menetralkan suhu badan dingin terus karena kan vitamin C mengandung asam lah dan seterusnya. Nah ini guru padilatnya. Nah jadi padilatnya pertama jadi dipanjangkan umur di dalam taat ibadat. Panjangkan umur, yang kedua taat ibadat. Udah nih lah, biar sugih juga. Panjang umur dalam taat ibadat biar sugih juga. Akur jangan, akur kan dulu. Nah, nah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah lah. Apa adalah ya hayyu qayyum. Nah itu 1000. Salawat pang mudah nih kalau 1000 juga kita sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Lah eta dulu. Jadi rukun Islam itu 5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucap 2 kalimat syahadat ini menurut sebagian ahli tauhid wajib sekali seumur hidup dengan niat ini kan perintah nih. Ya kalau rukun iman, rukun Islam. Rukun Islam itu kan pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Betul kan? Nah, berarti kan ini rukun wajib dilaksanakan. Ulun guru aja tiap sembahyang mengucapkan itu kan rukun dalam sembahyang. Nah, ini kita dituntut setiap orang yang sudah berakal balik menurut sebagian ahli tauhid wajib mengucap 2 kalimat syahadat itu seumur hidup sekali. Jadi berniat kita sahjaku menunaikan untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, lalu baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diiringi di hati tadi bahwasanya aku bersaksi hanya Allah Tuhan yang sebenarnya. Nah, kemudian aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah dan nabinya itu. Nah, jadi sekali bimbing aja kan kita bimbing aja lah. Nah, ya iringi ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Sahjaku menunaikan fardu untuk mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada ada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Yang kedua, sembahyang 5 waktu. Nah, berhubung sudah sampai, ya Allah, mbah, kayak naik pulang, ya Allah, Nah, mudah-mudahan lah Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan kita diberikan makrifat yang sempurna. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Dan diakhiri hayat kita dengan ucapan La ilaha illallah